Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal menyelami sebuah topik yang, jujur saja, sering banget memicu perdebatan panas, persepuluhan di Perjanjian Baru. Masih relevan nggak sih buat kita sekarang? Nah, kita akan bongkar sumber-sumber teologisnya, melihat apa yang sebenarnya dikatakan teks-teks kuno ini, lalu menyusunnya jadi satu pemahaman yang utuh. Jadi, siapkan fokus Anda ya, karena kita akan langsung membedah materi ini habis-habisan. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dengan mitos persepuluhan Perjanjian Baru, lanjut ke kritik Yesus soal hati versus ritual, setelah itu kita bahas rahasia kitab Ibrani tentang nilai kekal, melihat dukungan implisit dari Rasul Paulus, dan terakhir kita simpulkan kenapa 10% itu sebenarnya cuma titik awal kita. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh pikirin ini sebentar. Apakah orang Kristen masih perlu memberi persepuluhan? Pernah nggak sih ada ngerasa kalau memberi itu rasanya jauh lebih gampang atau malah lebih susah pas nggak diwajibkan secara hukum? Pertanyaan intinya, apakah kita memberi karena harus atau karena ada dorongan lain yang jauh lebih dalam? Pertanyaan inilah yang bakal jadi jangkar dari seluruh eksplorasi kita hari ini. Masuk ke bagian pertama, mitos persepuluhan Perjanjian Baru. Kita langsung bahas saja hal yang paling sering diomongin orang. Ada mitos populer yang bilang kalau Perjanjian Baru itu hampir nggak pernah bahas soal persepuluhan. Jadi buat apa kita lakuin? Yuk, kita uji klaim ini bareng-bareng. Angka 6. Memang sih, kata persepuluhan itu nggak bertebaran di setiap halaman. Tapi, tahukah Anda, kata ini disebut sampai 6 kali hanya di dalam satu pasal saja. Tepatnya di kitab Ibrani pasal 7. Fakta ini jelas membuktikan satu hal. Absennya sebuah kata di beberapa tempat bukan berarti gereja mula-mula ninggalin konsep itu sama sekali. Konsep ini justru dipertahankan dengan fondasi teologis yang sangat kuat. Lanjut ke bagian 2, kritik Yesus, hati versus ritual. Di studi kasus pertama ini, kita akan lihat langsung apa yang Yesus katakan soal isu ini. Banyak yang mikir Yesus menentang praktik ini, tapi mari kita cek teks aslinya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Kalau kita perhatikan teguran keras Yesus ini, fokuslah pada kalimat yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini poin pentingnya. Yesus secara eksplisit menyuruh praktek ini tetap jalan, tapi dengan syarat bobot hukum yang lebih besar juga harus dipraktekkan. Dan ini dengan cerdas mengilustrasikan apa yang sebenarnya dikritik tajam oleh Yesus. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi, orang Farisi itu super terobsesi dengan detail ritual, sampai bumbu dapur sekecil adas manis saja dihitung teliti. Tapi di sisi lain, mereka malah mengabaikan inti dari Taurat itu sendiri, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi Yesus itu sama sekali bukan sosok yang anti persepuluhan. Beliau adalah sosok yang anti ritualisme tanpa kasih. Kutipan dari teolog Timadius ini benar-benar mengunci pemahaman kita. Dia menyimpulkan bahwa Yesus tidak menolak persembahan mereka, tapi mengkritik karena mereka mengabaikan jiwa dari Taurat. Intinya, memberi tanpa hati yang mengasihi itu nggak ada nilainya. Tapi, persepuluhan yang lahir dari kasih, itu adalah ekspresi iman yang sangat nyata. Bukan sekedar ritual mati yang kaku, melainkan tindakan kasih yang benar-benar hidup. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, rahasia kitab Ibrani dan nilai kekalnya. Kalau Anda mikir praktik ini murni cuma aturan hukum zaman Musa, wah, bersiaplah untuk melihat perspektif yang sama sekali baru dari kerangka teologis ini. Kita perlu kenalan dulu sama sosok Perjanjian Lama yang cukup misterius ini, Melkisedek. Dia adalah imam besar yang kepadanya Abraham memberikan persepuluhan. Menariknya, ini terjadi jauh sebelum hukum Musa itu ada. Fakta ini super penting karena menunjukkan kalau praktek ini tuh sudah dipraktekkan jauh sebelum hukum-hukum tertulis bermunculan. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 7 ayat 8. Penulisnya membangun analogi yang sangat logis. Begini, Abraham kan memberi kepada Melkisedek. Nah, karena Kristus adalah imam besar tertinggi yang kekal menurut tata Melkisedek, berarti memberi kepada Kristus bukanlah transaksi fana biasa. Waktu kita memberikan persepuluhan di gereja saat ini, tindakan itu diterima oleh Dia yang hidup kekal. Jadi kalau disingkat, rahasia dari kitab Ibrani ini begini. Persepuluhan memiliki nilai kekal. Persepuluhan kita bukanlah sekedar donasi untuk bayar listrik atau merawat gedung. Ini adalah wujud nyata ibadah yang hidup, bernilai kekal dan ditujukan langsung kepada Kristus sebagai implementasi dari kasih kita yang paling nyata buat Dia. Oke, bagian keempat, dukungan implisit Rasul Paulus.
Di studi kasus kedua ini, kita bakal melihat gimana sih Rasul Paulus memandang dukungan finansial untuk pelayanan gereja. Meski Paulus jarang banget pakai kata spesifik tentang persepuluhan, prinsip yang dia ajarkan itu jelas banget. Di surat 1 Korintus ini, Paulus menulis bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu, sama seperti mereka yang melayani di bait suci. Poin krusialnya ada di sini. Paulus menggunakan sistem suku Lewi dari Perjanjian Lama sebagai cetak biru langsung. Dia mengambil struktur masa lalu itu, lalu memakainya untuk mendanai penyebaran Injil di era Perjanjian Baru. Dan jangan lupa, Paulus juga memuji habis-habisan jemaat Makedonia. Coba bayangkan, mereka lagi dalam kemiskinan yang ekstrim, tapi mereka nggak lantas nyari celah teologis biar bisa memberi lebih sedikit. Nggak sama sekali. Mereka malah memberi secara radikal, jauh melampaui sekedar 10%. Kenapa bisa begitu? Karena mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan terlebih dulu. Mereka memberi dari kasih yang meluap-luap, bukan sekedar hitung-hitungan kewajiban. Sampailah kita di bagian 5, 10% titik awal kita. Inilah pernyataan tesis untuk sesi kita hari ini. Kalau kita menyatukan semua kepingan tulisan suci tadi, mulai dari kritik Yesus, teologi Ibrani, sampai teladan Paulus, gambaran besarnya mulai terlihat sangat jelas. Mari kita rekap sedikit dan patahkan mitos-mitos yang sempat kita singgung di awal. Apakah ini cuma berlaku di bawah hukum Taurat? Jawabannya tidak. Praktik ini sudah ada sejak zaman Abraham, sebelum Taurat ada. Apakah dihapus sama Yesus? Tidak. Beliau sendiri bilang, yang satu harus dilakukan. Terus, apakah Perjanjian Baru ngasih kelonggaran soal ini? Jawabannya mutlak tidak. Perjanjian Baru malah menaikkan standarnya dengan meminta kita menyerahkan seluruh hidup kita, bukan malah mencari diskon persentase. Hal ini membawa kita pada kesimpulan teologis luar biasa dari Walter Kaiser. Dia bertanya, bila 10% adalah jumlah minimum dalam Taurat, bagaimana mungkin orang Kristen di masa anugerah memberi lebih kecil dari itu? Di era anugerah ini, di mana kita sudah menerima pengorbanan Kristus secara cuma-cuma, angka 10% itu bukan batas maksimal kemurahan hati kita. Angka itu justru cuma lantai dasarnya, titik awal buat kita berekspresi secara nyata lewat kasih. Nah, karena sesi bedah materi ini dibuat untuk diaplikasikan, saya punya sedikit pekerjaan rumah buat Anda. Bawa konsep ini keluar dari ranah teologi dan masukkan ke kehidupan nyata. Coba deh baca lagi Ibrani pasal 7 ayat 1-10 dan renungkan koneksi antara Abraham, Melkisedek, dan Kristus. Diskusikan apa bedanya memberi karena harus dengan karena cinta Kristus. Dan untuk tantangan mingguan, cobalah beri persembahan sukarela secara ekstra untuk seseorang yang membutuhkan, lalu cek motivasi hati Anda. Saya mau menutup eksplorasi kita hari ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Anda memisahkan pemberian Anda dari kasih Anda kepada sesama? Dan kira-kira bakal seperti apa ya jadinya kalau minggu ini Anda memberi murni karena kasih kepada imam besar kekal Anda? Nggak usah dijawab sekarang. Bawa saja pertanyaan ini di pikiran Anda sepanjang minggu. Kalau kita berhenti melihat ini sebagai pajak kewajiban dan mulai melihatnya sebagai ibadah yang hidup, bayangkan betapa besar hal itu akan mengubah hidup Anda. Terima kasih sudah menyelami materi ini bareng saya dan selamat mempraktikkan.